semantik, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kategori makna leksikal. Salin dia selanjutnya. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu ada Arif Nur Hidayat, kemudian Dewi Zahra Ismawati, kemudian Farah Syabila, kemudian Hanif Purfit Hidayat, kemudian Mas Syarul Istiqomah, kemudian Putri Citra Pratiwi, dan yang terakhir Rangga. Alinea selanjutnya. Latar belakang. Secara umum, kelas kata bahasa yang banyak digunakan membagi kata menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang disebut kata utuh, dan yang kedua kelompok yang disebut partikel atau kata fungsi, dan juga kelompok kedua mencakup kata-kata yang disebut preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Bahasa Indonesia memiliki beberapa morfem dasar yang tidak diklasifikasikan, baik secara gramatikal maupun semantik. Misalnya morfem referensi, lawan, hentikan, debar, lingkaran, dan samar. Secara gramatikal, morfem-morfem ini tidak muncul dalam unit sintaksis tanpa menggabungkan morfem yang telah ditentukan sebelumnya, dan afiks, serta morfem dasar lainnya. Secara semantik, morfem ini dianggap tidak bermakna. Pembahasan berikut mendeskripsikan leksikon bahasa Indonesia menurut kategori semantiknya, dengan menyebutkan ciri-ciri makna utama, komponen makna, dari masing-masing kelompok leksem, namun tetap mengandalkan kategori gramatikal. Selandia selanjutnya. Adapun rumusan masalah, yang pertama yaitu apa saja bagian dari kategori leksikal, kemudian yang kedua bagaimana leksikal bahasa berdasarkan kategori leksikal dari setiap kelompok leksem. Kemudian adapun tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui bagian dari kategori leksikal, yang kedua untuk memahami leksikal bahasa berdasarkan kategori leksikal dari setiap kelompok. Ini dia selanjutnya. Adapun kategori makna leksikal. Pada pemaparan kali ini akan dipaparkan oleh Citra. Pada Citra dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Pada materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori makna leksikal. Yang pertama yaitu kategori verbal. Leksem-leksem verbal dalam bahasa Indonesia secara semantik ditandai dengan mengajukan 3 macam pertanyaan terhadap subjek tempat atau verba menjadi predikat klausanya. Seperti pertama, apa yang dilakukan subjek dalam klausa tersebut? Kedua, apa yang terjadi terhadap subjek dalam klausa tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana keadaan subjek dalam klausa tersebut. Berdasarkan analisis semantik sejalan dengan Tampu Bolon pada tahun 1979, 1980A, 1880B dalam HR. Kategori verbal dapat dibedakan menjadi 12 tipe. Salin dia berikutnya. Kategori yang pertama yaitu jenis ini adalah kata kerja yang secara semantik mencakup tindakan, perbuatan. Secara semantik, tipe 1 ini sebenarnya dapat dibagi lagi menjadi verba tindakan, di mana yang pertama, pelakunya adalah manusia, yang kedua, pelakunya adalah bukan manusia dan manusia, yang ketiga, pelakunya bukan manusia, contohnya membaca dan menulis leksikal. Kegiatan tersebut yang termasuk dalam kelompok manusia. Makan dan minum adalah kata kerja tindakan yang melibatkan aktor manusia dan non-manusia, sedangkan pagut dan patuk adalah verba tindakan yang pelakunya bukan manusia. Yang B, tipe kedua adalah kata kerja yang mengandung tindakan dan pengalaman. Dalam verba ini, agen adalah entitas bentuk kata benda yang bertindak sebagai pendorong tindakan yang ditujukan oleh verba. Contohnya, yang pertama, dia memperkirakan harga mobil bekas. Yang kedua, dia menjawab pertanyaan dari wartawan. Salin dia berikutnya.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya pemaparan presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dewi Jara. Kepada Dewi, dipersilakan. Baik, yang ketiga ada tipe ketiga. Jenis ini adalah kata kerja yang mengungkapkan tindakan dan kepemilikan. Penyaji verba ini adalah bentuk kata benda yang berperan sebagai pendorong tindakan yang disebut oleh verba. Contohnya yang pertama, Dika membeli mobil dari Pak Fuad. Yang kedua, pemerintah membantu para petani. Selanjutnya tipe keempat, jenis ini adalah kata kerja yang mengungkapkan tindakan dan lokasi. Pelaku tindakan adalah kata benda yang disirikan olai arti yang aktif dan mungkin atau mungkin tidak mengalami tindakan itu sendiri. Tempat adalah frase preposisional. Contohnya yang pertama, Nita pergi ke pasar. Yang kedua, dia baru saja tiba di Yogyakarta. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tipe kelima. Jenis ini adalah kata kerja yang menyatakan suatu proses. Subjek kalimat ini adalah kata benda umum yang mengalami proses perubahan kondisi atau keadaan. Contohnya, yang pertama daun tembakau layu, dan yang kedua kaca jendela pecah. Selanjutnya ada tipe keenam. Ini adalah kata kerja yang mengungkapkan pengalaman proses. Subjek kalimat ini adalah kata benda yang bernyawa yang mengalami proses perubahan yang dinyatakan oleh kata kerja. Misalnya, leksem membosankan dan tertekan ada dalam kalimat berikut. Yang pertama, rupanya Anda muak dengan saya, dan yang kedua, sang ibu mengkhawatirkan keselamatan anak. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tipe ketujuh, merupakan verba yang menyatakan proses kegunaan objek dalam kalimat. Dengan menggunakan verba tipe ketujuh ini berupa nomina yang mengalami proses atau peristiwa untung atau rugi. Misalnya, Lexa menang dan kalah dalam kalimat berikut. Yang pertama, PSSI mengalahkan Singapura 2-0 dan dia kehilangan 2 juta rupiah. Selanjutnya tipe ke-8, ini adalah kata kerja yang mengekspresikan proses lokal. Subjek dalam kalimat yang menggunakan verba tipe 8 berbentuk nomina yang mengalami proses perubahan lokus. Misalnya, leksem terjadi dalam kalimat berikut. Yang pertama, pesawat baru saja tiba di Surabaya dan matahari terbit dari ufuk timur. Sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh para Sabila. Kepada para, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada tipe 9. Tipe ini adalah kata kerja yang mengekspresikan keadaan. Subjek kalimat yang menggunakan kata kerja tipe 9 adalah kata benda umum yang berada dalam keadaan atau kondisi yang ditunjukkan oleh kata kerja. Misalnya leksem, cerah, dan kering pada kalimat berikut. Wajah mereka selalu berseri-seri. Sawah mulai mengering di sana. Yang selanjutnya ada tipe 10, yaitu kata kerja yang mengungkapkan keadaan pengalaman. Subjek kalimat tipe 10 ini yaitu verba adalah kata benda yang berada dalam keadaan kognisi, perasaan, atau emosi. Misalnya leksem takut dan tahu muncul dalam kalimat berikut. Dia benar-benar takut pada pria ini. Kami tahu bahwa kehidupan di kota itu sulit. Yang selanjutnya ada tipe 11, yaitu kata kerja yang mengungkapkan keadaan yang menguntungkan suatu objek dalam kalimat menggunakan kata kerja tipe 11. Kata benda yang menyatakan memiliki, menerima, atau kehilangan sesuatu. Misalnya, Leksem memiliki nada dalam kalimat, dia sudah punya istri, dan dia punya 5 juta. Yang terakhir ada tipe 12, yaitu kata kerja yang mengekspresikan suasana lokal. Subjek kalimat yang menggunakan kata kerja tipe 12 adalah kata benda yang berdiri di tempat. Misalnya, Leksem diam dan muncul dalam sebuah kalimat, petani itu diam di kabin, dan menteri ada di sini.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hanif Nur Hidayat. Kepada Hanif dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kategori nominal. Kata-kata atau leksem bahasa Indonesia secara semantik mengandung ciri semantik plus objek, dan karena itu secara struktural leksem nominal selalu dapat didahului oleh preposisi di dalam atau di luar. Berdasarkan analisis semantik lebih lanjut, leksem nominal ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu selanjutnya slide selanjutnya. Tipe I berciri makna sama. Tipe 1 ini terbagi atas 6 tipe I yang masing-masing berdapat ciri makna 3. Keenam subtipe I adalah subtipe I A, subtipe IB, subtipe IC, subtipe ID, subtipe IE, dan subtipe IF. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Maisyara Istiqomah. Kepada Mai dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu tipe 2, berciri makna utama plus B dan institusi I. Contoh, pemerintah, DPR, dan Pelni. Selain itu, leksem-leksem nominal tipe 2 ini juga memiliki ciri makna plus orang metaforis, om plus K plus H. Jadi secara keseluruhan, leksem-leksem nominal ini berciri makna plus B, plus I, plus om, plus K, dan plus H. Ciri makna plus om menyebabkan leksem nominal tipe 2 ini memiliki fungsi gramatikal seperti leksem tipe 1. Tipe 3 berciri makna utama plus B, plus binatang atau plus BI. Contoh, tongkol, kucing, belatik, harimau, dan onta. Selain itu, leksem nominal tipe 3 ini memiliki pula ciri makna plus NY dan plus K dan plus H. Dengan demikian, secara keseluruhan, leksem nominal tipe 3 ini berciri makna plus B, plus BI, dan plus NY, plus K, dan plus H. Selanjutnya yaitu tipe 4, berciri utama plus B dan plus tumbuhan atau T. Leksem nominal tipe 4 ini terdiri atas 3 subtipe, yaitu subtipe 4A, 4B, dan subtipe 4C. Selanjutnya yaitu tipe 5, berciri makna utama plus B, buah-buahan atau BB, misalnya mangga, rambutan, pisang, dan nanas. Selain itu, tipe ini memiliki makna plus H, plus K, dan min HI. Jadi secara keseluruhan, tipe ini memiliki makna plus B, plus BB, plus H, plus K, dan min HI. Selanjutnya yaitu tipe 6, berciri makna utama plus B, plus bunga-bungaan atau BBU, misalnya mawar, melati, kamboja, kembang sepatu. Dan selain itu, leksem ini juga berciri makna plus H, plus K, dan min HI. Jadi secara keseluruhan, tipe ini memiliki ciri makna plus BBU, plus H, plus K, dan min HI. Selanjutnya yaitu tipe 7, berciri makna utama plus B, plus peralatan AI. Tipe 8, tipe ini mengandung ciri makna utama plus B, plus makanan minuman atau MM. Contohnya nasi, teh manis, susu, bami, roti. Selain itu, tipe ini juga berciri makna plus K, min H, dan min HI. Secara keseluruhan, tipe ini berciri makna plus B, plus MM, H, dan min HI.
Selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemaparan presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Arif Nur Hidayat. Pada Arif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada tipe 9. Tipe ini mengandung ciri makna utama plus B plus geografi atau GE. Contohnya sungai, gunung, dan laut. Selain itu, tipe ini juga berciri makna plus K plus H min HI. Secara keseluruhan, tipe ini berciri makna plus B plus GE plus K plus H dan minus HI. Lalu selanjutnya ada tipe 10. Tipe ini berciri makna utama plus B plus bahan baku atau BB. Contohnya itu pasir, semen, batu, dan kayu. Selain itu, tipe ini juga berciri makna plus K dan minus H. Secara keseluruhan, tipe ini berciri makna plus B plus BB plus K dan minus HI. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam kategori makna leksikal, kami mempertimbangkan yang pertama itu kategori kata benda yang dibagi menjadi 10 jenis, yaitu orang, institusi, hewan, tumbuhan, buah-buahan, bunga, peralatan, makanan, dan minuman, geografi, bahan mentah. Lalu yang kedua, kelas kata terdiri dari 12 jenis, yaitu tindakan, pengalaman, kepemilikan, lokasi, proses, pengalaman proses, keuntungan, atau kerugian lokal, ruang pengalaman, ruang berguna, dan ruang lokal. Baik, sekian pemaparan materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan. Kami dari kelompok 5 mengakhiri presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.